birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya 3 sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka Puslatbangkan berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami telah melakukan serangkaian perubahan pada 6 area perubahan yang meliputi: pertama adalah area manajemen perubahan, kemudian yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem manajemen sumber daya manusia, yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja, 5 penguatan pengawasan, dan yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Pada area manajemen perubahan, Puslatbangkahan telah berkomitmen dengan melakukan 1. Pembentukan tim pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. 2. Pembentukan tim agen perubahan di lingkungan Puslatbangkahan sebagai penggerak dalam menuju wilayah bebas korupsi. 3. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan serta menumbuhkan konsistensi mekanisme semangat kerja, seperti mengadakan kegiatan ceramah secara rutin, melaksanakan kegiatan senam rutin Jumat, melaksanakan kegiatan gotong royong, melakukan pengecekan kesehatan pegawai, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi saat ini. Pada area penataan tata laksana, Puslatbangkahan telah melakukan upaya sebagai berikut. 1. Membuat, melaksanakan, dan melakukan review SOP yang ada di Puslatbangkahan agar pekerjaan yang dilaksanakan menjadi terstruktur dalam pelaksanaan prosedur, terukur, dan jelas output yang dihasilkannya. 2. Menerapkan tata laksana kinerja Puslatbangkahan yang berbasis sistem e-office yang terintegrasi agar pelaksanaan tugas serta pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Aplikasi Sinikpala adalah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah proses pengelolaan berbagai macam data kelembagaan di lingkungan administrasi negara, khususnya Puslatbangkahan. Aplikasi absen.lan.go.id juga merupakan bentuk sistem e-office yang diterapkan di Puslatbangkahan untuk memanage data kepegawaian secara lebih mudah dan transparan. Melakukan penataan arsip berbasis sistem informasi yang menjadikan pengarsipan data Puslatbangkahan menjadi lebih efisien. Melakukan keterbukaan informasi publik dengan memberikan informasi melalui website aceh.lan.go.id
sehingga layanan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder menjadi lebih cepat dan mudah. Pada area penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Puslat Bangkahan fokus pada pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja yang berkomitmen mengembangkan kompetensi SDM melalui prinsip-prinsip corporate university. Adapun upaya yang telah dilakukan sebagai berikut. 1. Pemenuhan 20 JP sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang dilakukan melalui metode klasikal maupun non-klasikal. 2. Melakukan peningkatan kompetensi kinerja pegawai melalui dialog kinerja bulanan dalam bentuk coaching dan mentoring. 3. Penyusunan peta gap kompetensi pegawai sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi pegawai. Area penguatan akuntabilitas kinerja menitik beratkan pada kinerja instansi dan mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber daya yang telah digunakan. Dalam upaya untuk meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja, Puslat Bangkahan telah melakukan upaya sebagai berikut. 1. Puslat Bangkahan secara terus-menerus melakukan berbagai upaya di semua komponen yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan penandatanganan fakta integritas sebagai wujud komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas secara transparan dan profesional. 2. Pada area ini juga melibatkan pimpinan Puslat Bangkahan dalam penyusunan perencanaan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala. Area penguatan pengawasan. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Puslat Bangkahan telah melakukan persiapan sebagai berikut. 1. Pemasangan banner dan poster himbauan anti korupsi. 2. Adanya pojok anti korupsi. 3. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat maupun stakeholder pada website aceh.lan.go.id. 4. Memasang CCTV pada setiap sudut kantor Puslat Bangkahan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan. Sebagai wujud komitmen Puslat Bangkahan untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani, Puslat Bangkahan telah memperbarui sarana dan prasarana yang ada guna meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti 1. Memperbarui sistem informasi seputar kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan melalui website aceh.lan.go.id dan media sosial lainnya seperti Facebook, YouTube, dan Instagram. Hal tersebut bertujuan agar stakeholder yang berkepentingan bisa mendapatkan layanan informasi yang dibutuhkan. 2. Puslat Bangkahan juga telah menyusun standar operasional prosedur atau SOP dan juga standar pelayanan. Hal tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman pegawai dalam memberikan layanan kepada stakeholder. 3. Terdapat kotak saran untuk mengisi tingkat kepuasan stakeholder atas layanan yang diberikan. 4. Terdapat ruang tunggu yang nyaman dan menyediakan fasilitas gratis berupa air mineral dan jaringan internet. 5. Adanya papan penunjuk arah menuju kantor Puslat Bangkahan. 6. Adanya jalur evakuasi dan pamflet titik kumpul. 7. Tempat parkir yang nyaman dan aman dengan pengamanan security 24 jam. 8. Ruang laktasi untuk ibu menyusui. 9. Perpustakaan. 10. Masjid Al-Ikhlas. Terdapat juga inovasi yang dilakukan oleh Puslat Bangkahan, yaitu aplikasi Sidilana
yang merupakan aplikasi online yang memudahkan para peserta untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pelatihan dengan mudah dan aman. Serta aplikasi jta.lan.go.id bagi para stakeholder yang ingin mempublish karya tulisnya tanpa harus mendaftarkan secara manual. 12. Pada masa pandemi ini, Puslat Bangkahan juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan metode daring melalui aplikasi Zoom dalam proses pelaksanaan kegiatan pelatihan. Inilah bentuk wujud komitmen Puslat Bangkahan dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.